Silakan yang tunjuk tangan, Mbak Rum, Mbak Ida. Monggo, mikrofonnya. Oke. Mas Arjo. Sedikit banget. Ya, terima kasih atas waktu untuk bertanya. Saya ingin bertanya ke Mbak Oki maupun Mbak Viola ya. Sebenarnya kan kalau dibilang apa ya, gerakan masyarakat sipil ini kan ya walaupun kita harap-harap cemas, tapi semakin kesini itu kan istilahnya bola saljunya itu semakin menggelinding gitu kan, bahwa ada upaya jaga pemilu, masyarakat sipil kemudian membuat gerakan, terus kemudian ada akademisi, bagaimana kemudian ada gerakan 4 jari supaya menghadang satu putaran gitu kan. Nah, saya ingin bertanya sih peluang-peluang impeachment yang mungkin ya, karena ini kan kita nggak bisa menebak, karena tadi Mbak Viola bilang beda situasinya dengan 98 gitu kan, karena kesini itu konstitusinya itu sudah dibangun begitu. Nah, saya cuman ini aja sih, bisa nggak model impeachment kayak era Gus Dur? Kan tadi ada harapan bagaimana DPR itu juga bergerak gitu. Nah, kalau saat itu mungkin ya di luar adanya istilahnya kepentingan tertentu ya dari Amin Rais gitu kan. Tapi memungkinkan nggak misalnya? Kan kita masih punya Mbak Puan ya, taruhlah ya, walaupun dengan segala kekurangan dan kelebihannya ya gitu. Nah, itu memungkinkan nggak impeachment model seperti ala Gus Durian? Di samping ya tentunya itu nggak bisa sendiri ya, kecuali kemudian gerakan masyarakat sipil itu semakin membesar gitu kan. Nah, yang itu kemudian akan mendesak politisi-politisi di Senayan untuk juga bergerak. Mungkin itu yang saya ingin tanyakan. Terima kasih Pak. Itu dulu satu. Apa mungkin melakukan upaya pelengseran seperti yang terjadi pada Gus Dur 2001 ya saya kira ya, atau ya 2001. Silakan. Kalau model ala Gus Dur itu tidak memungkinkan ya, nggak mungkin karena konstitusi kita sudah diubah. Proses impeachment itu pasca amandemen Undang-Undang Dasar saat ini sudah memasukkan mekanisme proses hukumnya. Kalau dulu kan Gus Dur lebih kenal pada proses politik, jadi penyelesaiannya itu di DPR dan juga MPR. Tetapi sekarang prosesnya itu lebih panjang, mulai dari di pasal 7A dan B Undang-Undang Dasar 1945 itu mulai dari usulan DPR dulu kepada Mahkamah Konstitusi. Nanti Mahkamah Konstitusi yang akan menilai apakah ada pelanggaran hukum ataupun pelanggaran etika di sana, perbuatan tercela atau presiden tidak mampu lagi untuk menjalankan jabatannya gitu. Nanti dari Mahkamah Konstitusi setelah diputus, barulah ketika diputus ternyata ada pelanggaran hukum ataupun etika, nanti umpannya dikasih ke DPR. DPR nanti akan mengusulkan kepada MPR apakah akan mengimpeach presiden ataupun tidak. Nah, sebelumnya saya menyusun hitung-hitungannya untuk mengusulkan di DPR saja. Hitungan waktu nih. Hitungan ini dulu. Hitungan kecukupan. Okay. Hitungan usulannya itu kan harus 2/3 dari anggota DPR. Harapannya saya bisa ini sih Mas, menunjukkan si slide saya ini sebelumnya, iya. Tapi saya bacakan aja. 2/3. Iya, 2/3 anggota DPR, yaitu 384 dari 575 anggota DPR. Tapi kalau kita hitung-hitung partai oposisi aja, atau sekarang pakai konteksnya dinamika Pilpres 2024, partai yang tidak mengusung 02 itu baru 314 anggota. Jadi masih kurang sekitar 70-an suara lagi untuk mengusulkan impeachment itu. Belum lagi misalnya kita ke
MPR ini lebih susah lagi untuk dikontrol. Ada 711 anggota MPR yang terdiri atas anggota DPR dan juga DPD. Untuk mengabulkan impeachment di pengusulan rapatnya itu 3/4 anggota MPR atau 534 anggota dari 711. Untuk kemudian menyatakan kalau presiden bisa dimakzulkan itu butuh 2/3 anggota MPR, yaitu 474. Kalau kita sandingkan lagi dengan anggota DPR tadi yang potensial untuk mengimpeach dan juga menyatakan presiden untuk mundur, itu hanya 314 orang. Jadi kekurangan support dukungan suara itu di dalam internal DPR ataupun MPR-nya sendiri itu sangat menantang. Belum lagi kita bicara soal tantangan di Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya juga saya membuat simulasi pendirian tiap-tiap hakim itu seperti apa. Kurang lebih yang punya potensi untuk menyatakan yang punya potensi untuk progresif gitu mendalami pelanggarannya hanya kurang lebih 2 hakim. Karena 3 hakim yang lain lebih, maaf, 1, 2, 3 hakim yang lain itu lebih banyak untuk restraining kecenderungannya. Ini pembacaannya bukan berdasarkan hitung-hitungan Prambon, tapi Primbon, maaf. Tapi ini berdasarkan stance dari tiap-tiap hakim konstitusi dan track record berdasarkan putusannya gitu. Lalu ada hakim-hakim konstitusi juga sebanyak 3 orang yang memang punya kecenderungan untuk lebih pro ke pemerintah, lembaga eksekutif. Di sini saya tidak mengikut sertakan Anwar Usman karena kemungkinan besar beliau tidak akan dilibatkan kalau ada proses impeachment karena konflik of interest gitu. Dan ada 2 hakim konstitusi yang baru masuk, ada Pak Ridwan Mansur dan juga Arsul Sani yang belum terlihat, yang belum kelihatan kira-kira arahnya seperti apa gitu. Jadi tantangan institusional itu sangat besar untuk melakukan impeachment. Belum lagi kita bicara soal tantangan waktu. Waktunya untuk proses di usulan DPR saja itu karena ini sangat cair, jadi belum bisa ditentukan kira-kira berapa lama. Tapi kalau misalnya perkara di MK itu penyelesaiannya maksimal 90 hari atau setara 3 bulan. Dan kalau waktu paripurna di MPR 30 hari atau 1 bulan. Sudah 4 bulan itu kita menghabiskan waktu untuk proses hukum dan politik di MK dan MPR. Sudah lewat 14 Februari. Iya, sudah lewat 14 Februari. Tetapi di sisi lain, meskipun sudah lewat 14 Februari, Mbak Oki, harusnya kita memandang hal ini sebagai 2 hal yang terpisah. Jadi kalau mau impeachment presiden atau melakukan DPR melakukan fungsi kontrol, silakan aja. Kan itu merupakan implementasi dari pelaksanaan kewenangannya. Tapi di sisi lain pemilu tetap jalan. Ketika kita bilang kalau misalnya ada impeachment presiden nanti pemilunya terganggu, disitulah semakin menjustifikasi bahwa ada peran besar presiden di dalam pemilu. Tapi kalau kita percaya bahwa presiden dan pelaksanaan pemilu adalah 2 hal yang terpisah, kontrol terhadap presiden dan pelaksanaan pemilu adalah 2 hal yang terpisah, maka 2 proses ini sah-sah saja bisa dijalankan. Nah, sebetulnya selain impeachment apa sih yang bisa dilakukan? Setidak-tidaknya kan DPR itu mengganggu kekuasaan eksekutif atau presiden. Bisa banget sebetulnya menggunakan hak interpelasi dan juga hak angket dan hak menyatakan pendapat yang tadi kita lakukan, yang tadi kita diskusikan. Dan itu syaratnya lebih sederhana karena hanya membutuhkan saya lupa kalau nggak salah 20 anggota DPR, maksimal harus lebih dari 1 fraksi. Itu kan bukan merupakan hal yang sulit gitu. Harusnya ketika ada oposisi yang lebih banyak ketimbang di pemerintahan Jokowi sebelumnya gitu, harusnya bisa mengganggu, dalam nada kutip, mengganggu jalannya pemerintahan dengan cara-cara seperti itu. 20 ini bisa 19 PDIP 1 Nasdem, itu udah sah ya? Iya, itu Cukup, sah. yang penting lebih dari 1 fraksi soalnya. 1 fraksi. Berarti ada 1 lagi tuh Mas yang Bisa kita harapkan berarti DPR. Jadi kita tidak lagi bicara soal hasil. Impeachment masih panjang, tapi
jika saja ada sinyal memulai Iya. bahwa kita akan melakukan ini dari DPR, dari partai yang sekarang memenang tentu saja bisa leading itu, lalu juga hak angket interpelasi, saya pikir itu juga akan berdampak pada 14 Februari nanti. Kalau Senin gitu ya, DPR kemudian ada gerakan-gerakan semacam itu jadi bagian dari upaya yang kira-kira cukup ya untuk ada tambahan untuk Mbak Hum tadi itu lagi Mbak Oke. Jadi nah kita kembali kepada persoalan dasar mengenai si 10 atau 11 hari ini ya, menjelang pemilu untuk kalau masyarakat sipil, semua kelompok, semua pilarnya lah ya akademisi, NGO, media, seniman, itu menggelorakan ini. Itu kan sebetulnya sedang melakukan satu political blocking loh. Jadi bagaimana kita menjelaskan agar bahwa ini perlu, gitu loh. Jadi political blocking hari ini tuh penting, gitu. Jadi jangan bahwa kami kaum seniman katakan gitu ya harus memiliki netralitas, pilihan saya adalah nanti di bilik suara. Begitu juga NGO ya atau LSM yang di bidang-bidang tertentu, sehingga kan yang di cover oleh NGO itu dalam masyarakat yang didampingin itu kan hari ini bisa ada di 1, 2, 3 gitu. Tapi sesungguhnya yang dibutuhkan sekarang adalah political blocking. Kita meyakinkan itu. Beda. Akademisi dengan caranya, masyarakat sipil LSM, NGO dengan caranya, teman-teman aktivis dengan caranya. Tadi malam saya pidato kebudayaan dari sisi budayawan, seniman itu juga dengan caranya. Diharapkan itu akan menyentuh kelompok-kelompok yang berbeda melalui pendekatan-pendekatan rasionalisasi yang berbeda-beda. Problemnya seberapa luas jangkauan kita, seberapa besar jangkauan kita. Kita sekarang bersyukur kita dibantu dengan internet ya. Jadi apapun yang kita lakukan dalam ruang-ruang diskusi, dalam ruang-ruang acara itu bisa semaksimal mungkin kita coba untuk sampai ke TikToknya di desa-desa, remaja-remaja di desa-desa. Kita bisa menyentuh grup-grup pengajian ibu-ibu dan sebagainya. Masalahnya mereka melakukan hal yang sama juga. Dan justru saya sangat melihat kelompok yang sangat aware dengan kekuatan sosial media dari awal itu adalah 02. Makanya kan mobilisasi yang mereka lakukan di TikTok dan sebagainya sangat signifikan. Tapi apapun itu ya kita tetap melakukan dengan cara seperti ini karena benar-benar itu dari perspektif yang berbeda-beda. Orang yang memang mau dari sisi hukumnya bagaimana bisa mendengar Mbak Viola, orang yang mau dari sisi sosiologinya gimana saya juga memberi pendapat, budayawan gimana. Jadi itu cukup memberikan gambaran yang komprehensif untuk melakukan blokade itu. Nah, tapi saya masih itu tadi bahwa kita butuh yang dari sisi pejabat negara dan yang terbaru adalah DPR. Jadi nggak masalah hasilnya akan gimana, selesainya kapan, tapi at least mulai. Berikan pesan pada rakyat bahwa ada masalah dalam proses pemilu. Mbak Viola, ini nggak kejauhan ya. Begini, karena kan tadi ya jaga pemilu, jaga suaramu, KIPP, JPPR, jaringan Gus Durian, dan saya kira ada 60-an organisasi pemantau pemilu dengan kapasitasnya masing-masing, dengan sebarannya yang ada yang menjangkau jauh, ada yang berkumpul di satu kota yang sama gitu ya. Punya kesimpulan bahwa hasil pemilu 14 Februari tidak bisa diterima karena begitu banyak kecurangan. Apa konsekuensi yang kemudian harus kita lakukan berikutnya dalam kepemiluan? Baik, jadi pasca pemilu itu masih ada proses elektoral lainnya, yaitu penyelesaian sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Yang wasitnya udah kita adukan dari awal juga, kan gitu kan? Ya, itu betul. Memang ada keraguan seperti itu, tetapi pasca putusan Mahkamah
Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, salah satu sanksi yang disampaikan oleh majelis adalah tidak mengikut sertakan Anwar Usman di dalam proses penyelesaian sengketa hasil, gitu. Karena banyak sekali hal yang kita yakini dan juga terlihat jelas gitu, ada pelanggaran-pelanggaran hukum, pelanggaran pemilu. Strategi selanjutnya yang harus dipersiapkan adalah menghimpun seluruh potensi atau dugaan pelanggaran yang terjadi di lapangan dengan cara-cara yang kita masing-masing seperti itu. Terutama misalnya tadi disebutkan ada JPPR, ada jaga pemilu, ataupun gerakan kecurangan pemilu, anti kecurangan pemilu gitu kan. Mereka yang memang menghimpun data di grassroots. Nah, yang inilah yang kemudian bisa membantu pembuktian di Mahkamah Konstitusi. Apalagi kalau kita mau membuktikan ada kondisi pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan juga masif. Pembuktiannya itu jauh lebih besar lagi, gitu lah, jauh lebih berat lagi. Makanya perlu dukungan yang juga kuat dari banyak masyarakat sipil untuk mengawal proses itu. Tantangan di Mahkamah Konstitusi selama ini adalah kadangkala sulit untuk menghadirkan saksi yang betul-betul bisa menyatakan bahwa itu adalah pelanggaran pemilu, terutama ketika misalnya politisasi bansos. Soal money politics itu selalu sulit dibuktikan oleh Mahkamah Konstitusi. Selain karena di sisi lain juga ada tidak cukup progresif Mahkamah Konstitusi untuk menggali informasi ke sana gitu. Misalnya pun terlihat ada money politics, pemberian bantuan tertentu ataupun pelibatan ASN tertentu yang disasar dan diberikan sanksi adalah sebatas pelaku saja. Tapi tidak kemudian Mahkamah Konstitusi menarik garis ini kira-kira nyantolnya ke pasangan calon yang berapa, kandidat presidensi yang kandidat presiden dan wakil presiden yang mana, tidak digaris sejauh itu. Makanya ada keterbatasan tertentu dalam pembuktian. Nah, itulah yang kemudian mesti dipersiapkan sejak awal strateginya dari kita seperti itu. Nah, di sisi lain betul profesor guru saya dulu sering bilang, Profesor Susi Dwi Haryanti dari Universitas Padjadjaran, bahwa jalan menuju keadilan dan kebenaran itu jalan yang menanjak dan berkerikil. Jadi itu adalah jalan yang berat sekali, tidak bisa lebih enak turun gitu maksudnya. Ya, lebih enak turun. Tidak bisa dilakukan secara instan dan memang harus, saya pikir sudah muncul semacam dalam tanda kutip kesepakatan bersama, meskipun tidak secara eksplisit disebutkan kalau kita nggak mendukung 02 misalnya, atau saya dukung 01 aja, dukung 03 aja, tapi ada kesepakatan bersama bahwa sekarang itu lagi ada kondisi darurat demokrasi ya. Karena banyak hal ditabrak untuk mengegolkan satu orang jadi cawapres lah, atau untuk memenangkan periode ketiganya melalui orang lain seperti itu. Saya pikir ada kesepahaman bersama soal itu. Maka dari itu setelah ini harapannya nggak berantem, Mas, dan juga mengkhianati satu sama lain. Misalnya nanti ketika ada 2 putaran ternyata ada salah satu paslon yang gabung di nomor 02 gitu. Kan itu sama saja mengkhianati gerakan yang selama ini sudah kita pertahankan, gerakan yang selama ini sudah kita kondisikan untuk melawan pelanggar hukum dan juga pelanggar etik seperti itu. Jadi harapannya gerakan ini tetap solid, mau itu 1 putaran atau 2 putaran. Pihak-pihak yang menyuarakan anti memilih orang yang melanggar hukum dan etika harus tetap ada di sides yang sama untuk memperjuangkan, untuk memenangkan demokrasi yang sebenar-benarnya. Coba bayangannya sebenarnya kalau kita petakan ya, Pak Oki ya, untuk menuju, saya nggak dalam pemetaan ini saya nggak mau masuk ke soal survei gitu ya, tapi bacaan terhadap situasi kondisi masyarakat, karena Pak Oki kan juga bergaul dengan banyak sekali teman-teman muda ya di kampus dan seterusnya.
bagaimana kita menaruh harapan kepada teman-teman ini sebagai pemilih paling banyak. Karena karena juga saya nggak perlu sebutin kampusnya di Jawa, dosen-dosen mudanya sampai ya juga mahasiswanya itu. Nah, gimana yang dijumpai oleh Mbak Oki, dan barangkali kita bisa ketemu untuk cara mengkonternya juga. Ini kan kelompok muda ini jelas-jelas segmen suara yang sedang betul-betul diperebutkan. Kenapa mereka menggunakan TikTok? Lalu kita semua mau nggak mau dipaksa untuk masuk dalam perang narasi di TikTok ini. Itu betul, saya sampai bikin akun TikTok. Nah, serius, 2 minggu lalu. Saya baru 2 minggu, mereka udah 2 tahun mulainya kan gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa memang penting sekali segala sosial media ini kita pakai karena itu yang mereka gunakan. Tapi yang saya lihat, anak muda ini kan sebenarnya kelompok yang mendapat akses informasi, kelompok terdidik, dan kelompok yang bisa diajak untuk punya rasionalisasi. Nah, yang menjadi masalah memang kalau informasinya hanya one side, tidak kita imbangi. Lalu itu yang diedarkan, ya itu yang dikonsumsi oleh Gen Z in general gitu. Nah, yang saya lihat juga, jadi penggunaan sosmed, penggunaan telepon genggam di setiap orang itu tidak otomatis menunjukkan literasi seseorang tinggi. Jadi setiap orang di Indonesia punya HP, punya akses pada sosial media, tapi belum tentu literasinya tinggi, apalagi daya kritisnya tinggi. Nah, jadi ini yang sengaja untuk diolah. Informasi dipotong sedemikian rupa tanpa perlu ada penjelasan, tapi dibuat lucu-lucuan. Bisa diarahkan lah. Nah, mau nggak mau, ya kita harus bekerja dengan cara seperti itu tanpa meninggalkan substansi. Dalam berbagai kesempatan saya bertemu dengan anak muda, kita pakai TikTok, gitu kan? Kita bicara dalam bahasa mereka, tapi substansinya kita kasih. Nah, ini juga kritik saya nih pada teman-teman gerakan, teman-teman NGO. Kita nggak familiar dengan itu semua. Kemarin misalnya deklarasi masyarakat sipil yang saya juga terlibat di dalamnya, tapi saya nggak secara ini bikin pernyataan. Itu kan pernyataan dibikin panjang, ya kan? Jadi pas demo dibaca itu yang bacanya aja ngos-ngosan, apalagi yang dengerin gitu kan. Nah, ini juga kritik besar pada kita. Kita harus mampu menyampaikan substansi dalam bahasa anak sekarang, karena no matter mediumnya seperti apa, modelnya seperti apa, substansi adalah substansi. Kita bisa pakai itu. Itu yang sekarang juga saya terus lakukan gitu. Jadi bagaimana message bisa tetap sampai, tapi dengan cara yang bisa menyasar. Ya, ya, yang Mbak Oki ini penulis, jadi tahu dong. Nulis pendek lebih sulit daripada nulis panjang. Iya. Lebih kerja keras ekstra. Mbak Viola, sebagai penutup ya, mungkin langkah-langkah yang dipandang perlu untuk tambahan ke depan dalam 10 hari menuju pemilu, dan kemudian juga kita harus mencermati apa ya pada 14 Februari nanti itu. Apa yang perlu kita waspadai ya sebagai bagian dari para pemilih nanti? Yang pertama itu adalah cermati potensi pelanggaran pemilu. Beberapa waktu lalu sebetulnya sudah ada isu-isu soal surat suara di luar negeri, terutama yang sudah dicoblos. Kemudian bahkan soal-soal DPT itu juga masih menjadi persoalan gitu ya, sampai sekarang ya Mas. Nama misalnya dia tinggal di mana, terus ada double namanya, orang yang sudah meninggal ada hak suaranya, ataupun yang dikhawatirkan juga adalah mobilisasi lokasi-lokasi yang sifatnya komunal seperti lapas atau penjara ya, seperti lapas, kemudian tempat rehabilitas dan lain sebagainya. Karena yang saya baca di Twitter sepertinya sudah ada tujuannya arah memobilisasi untuk memilih pasangan calon tertentu gitu, sudah didikte harus pilih yang mana. Kan balik lagi, pemilu itu soal menuangkan hati nurani ke dalam kertas surat suara begitu. Jadi itu tidak bisa dibenarkan. Itu satu, itu penting. Tidak hanya pada saat
proses pencoblosan saja, juga di proses sebelum pemilu di masa kampanye itu, terutama pasca di masa tenang, karena banyak serangan-serangan fajar itu dilakukan di masa tenang pemilu. Itu kampanye itu berakhir tanggal 10 Februari. Jadi dari tanggal 11 sampai tanggal 13 itulah masa tenang untuk pemilu. Itu juga harus diantisipasi supaya tidak ada yang melakukan atau menggunakan metode-metode yang konvensional dan juga tidak menghargai orang sebagai satu konstituen gitu, karena dibayar sekian bisa diambil suaranya seperti itu. Dan juga saat penghitungan suara itu juga perlu diantisipasi. Jadi banyak sekali sebetulnya lini-lini kecurangan pemilu yang bisa dimanfaatkan dari pemilu awal reformasi itu, modelnya selalu sama seperti itu. Tetapi di sisi lain kita kembali tidak bisa melakukan banyak hal untuk mencegah itu. Misalnya di penghitungan suara itu, suara yang tidak sah tapi dianggap sah dan dimasukkan ke pasangan calon tertentu, atau misalnya surat suaranya ada yang udah dicoblos dan juga dimasukkan langsung mendukung paslon tertentu, atau bahkan penggembosan harusnya mendukung paslon A tapi dimasukkan atau dihitung ke jadi paslon B seperti itu. Nah, untuk saat ini banyak sekali gerakan-gerakan masyarakat sipil sebetulnya yang sudah punya concern ke sana dan melakukan pengawasan ke sana. Seperti mungkin Jaga Pemilu juga melakukan hal tersebut. Ada kecurangan pemilu yang diinisiasi sama teman-teman Temis, ICW dan lain sebagainya, ataupun grassroots yang memang biasa melakukan pemantauan seperti JPPR gitu. Itu juga perlu diantisipasi, dan kalau bisa hal-hal yang sudah ditemukan di dalam segala proses itu jadi catatan untuk kita bersama dan jadi support ketika pembuktian di Mahkamah Konstitusi kalau seandainya ada yang melakukan ada sengketa hasil pilpres begitu di Mahkamah Konstitusi. Itu soal penegakan hukum. Kemudian yang kedua adalah menggunakan surat suara kita dengan memilih pasangan calon yang bukan pelanggar hukum dan pelanggar etika, ataupun yang menyalahgunakan kekuasaan begitu. Bisa milih, dan juga kalau bisa tidak golput, karena banyak juga gelombang yang cerita secara pribadi gitu ke saya mau golput aja karena ada pasangan calonnya nggak seret. Tapi setidaknya kita itu mencegah yang paling jahat, yang paling worst, yang paling terburuk itu berkuasa gitu. Setidaknya bisa melakukan itu, ataupun mencegah supaya satu putaran. Karena kalau misalnya satu putaran dengan survei yang saya pikir salah satu calon ini stagnan dan tidak dan mau dipoles sedemikian apapun tidak ada kenaikan yang signifikan, maka satu putaran itu hanya bisa dicapai dengan cara-cara yang melanggar hukum, cara-cara yang curang dan tidak terhormat seperti itu. Jadi sebetulnya bagaimanapun pemilu dan juga pemungutan suara itu harus dijadikan satu momentum, ini agak klise, satu momentum untuk mendobrak kekuasaan yang lalim seperti itu. Khusus hari tenang ya, sebelum itu karena tadi disebut 3 hari ini banyak pertanyaan soalnya. Kan yang nggak boleh berkampanye 1, 2, 3 ya, dan caleg-caleg ya. Tapi mereka teman-teman yang memang misalnya mau terus menyuarakan. Kita kan nggak kampanye. Nah, soal 02 gimana? Soal anti 02 gimana itu di hari tenang? Pak Oki bakal pidato 3 hari itu soalnya. Kalau menurut saya seperti ini, kita nggak bisa naif untuk bilang kok guru besar nggak netral, kok masyarakat sipil nggak netral kayak gitu. Kita justru tidak bisa mengambil posisi yang tidak netral ketika di depan mata kita itu sudah terang-terang dihadirkan pelanggaran hukum dan juga pelanggaran etika. Banyak manipulasi yang tadi diceritakan oleh Mbak Oki juga yang sudah terjadi. Apakah kita akan memilih posisi yang netral
Karena ketika kita di posisi netral berarti kita sided with orang yang bahasa Indonesia, orang yang melanggar hukum gitu, orang yang melanggar etika. Jadi memang bersikap itu penting sekali, perlu, terutama orang-orang yang punya legitimasi secara keilmuan, punya interest untuk memperjuangkan demokrasi dan juga pemilu yang fair seperti itu. Posisi netral itu bukan satu posisi yang harusnya kita pilih. Dan keberpihakan itu penting dalam arti berpihak pada pelaksanaan pemilu yang luber jurdil. Dan menyampaikan itu di masa tenang, masih bisa nggak? Masih boleh nggak? Kalau di masa tenang kan yang nggak boleh kampanye adalah pasangan calon. Jadi kita boleh kan? Kita kan bukan kampanye. Itu nggak masalah kalau menurut saya. Karena aturan pemilu itu sebetulnya terikatnya untuk peserta pemilu dan juga ASN atau pejabat negara. Aman. Mbak Oki, ya, udah dibilang tadi nggak boleh golput ya. Ini terakhir, gitu kan. Mengapa golput worse pada 2024 ini? Sebenarnya golput juga menjadi bentuk sikap politik yang kita sah untuk menggunakan itu. Jadi setiap suara itu akan sangat berdampak. Maka kalau teman-teman golput dan kemudian jumlah golputnya cukup signifikan, ya tentu itu akan berdampak besar pada resultnya. Kalau kita mempertaruhkan masa depan demokrasi Indonesia dengan suara yang sengaja kita tidak gunakan itu. Jadi yang saya mau sampaikan juga, mari kita memilih, tapi gunakan rasionalitas teman-teman, gunakan pertimbangan mandiri teman-teman, cek masing-masing paslon, cek komentar-komentar, pandangan-pandangan, analisis-analisis dari mereka yang memang memahami masalah dari berbagai keilmuan yang berbeda, dan jangan ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan sekedar hanya karena mau menjadi bagian dari pemenang. Jangan ikut-ikutan grup yang kelihatannya gede dan mau sudah pasti menang. Itu tidak benar. Terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk Oki Manasari dan Mbak Viola dari PSAK. Sampai jumpa dalam diskusi dan juga pemaparan publik jaga pemilu di pekan depan. Tapi Sabtu ini memang khusus ya. Sampai jumpa lagi. Salam.